Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khassah li muallifi kitab Sabilil Iddikar Imamina al-Jalil Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, la quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman, hari ini mundur 45 menit dari yang seharusnya kita jam 5 persis tadi, jam 5 pas. Tapi kita mundur menjadi jam 5.45 karena tadi ada sedikit gangguan yang menyebabkan saya harus memundurkan 45 menit, minta maaf. Baik teman-teman sekalian, kita masih berada di kaji kitab kita, yakni kitab Sabilil Iddikar, yang disusun oleh Al-Imam Al-Jalil Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita akan membaca halaman yang ke-17 insyaallah sampai di halaman yang 19 awal, yaitu tentang teman-teman yang memang mau mengunduh kitabnya PDF, itu ada di Orang Ramai, silahkan cari Sabilil Iddikar, kitab Sabilil Iddikar, di situ ada. Tapi yang sudah mempunyai kitab PDF-nya langsung saja menyimak langsung ke halaman 17. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang sudah mempunyai kitab cetaknya seperti ini, ya silahkan monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-umur awal. Kemarin kita ketahui bahwasanya umur manusia itu ada 5. Dari sejak Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan, yang di situ juga bersamaan di punggungnya itu, di sulbinya itu ada semua keturunannya, semua anaknya ada di situ, semua cucunya ada di situ, sampai kemudian manusia itu lahir ke dunia. Ini adalah fase kedua dunia. Dunia ini adalah fase yang kedua. Kemudian manusia itu meninggal, berada di kuburan, itu adalah fase yang ketiga. Kemudian dibangkitkan di akhirat. Pada hari kiamat kelak, itu adalah fase yang keempat. Sedangkan fase terakhir itu adalah tinggalnya manusia di surga atau di neraka, sebagaimana yang kita kaji pada pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas lebih luas apa itu tentang fase yang pertama itu. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, al-umrul awal, umur yang pertama atau fase pertama dari umur manusia. Wahwa, jadi al-umrul awal itu fase pertama dari umur manusia itu, wahwa min hini khalaqallahu Adam alaihi salam. Sebagaimana kemarin bahwa fase pertama ini dimulai sejak Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan. Wa auda'a dzurriyyata. Auda'a itu menitipkan, ya. Makanya kalau kita minta sesuatu menitipkan, jadi Allah Subhanahu wa taala menitipkan dzurriyyah Adam, anak cucu Adam itu di pundaknya Adam, di punggungnya Adam, atau di tulang rusuknya Adam, Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi umur manusia dimulai dari situ. Wa auda'a dzurriyyata fi sulbihi al-mubarak. Jadi semua keturunan Nabi Allah Adam, manusia ini semuanya berada di sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Baik itu ahlal yamin wa ahlas shimal, baik keturunan Nabi Allah Adam yang ahlal yamin, yang kelak akan berada di surga, atau ahlas shimal, yang kelak akan berada di neraka, wa na'udzubillah. Wahum, mereka manusia baik yang ahlal yamin wa ahlas shimal itu adalah ahlul qabdatain. Jadi ahlul qabdatain adalah makhluk yang kelak akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul qabdatain, yang digenggam, dipegang begini, dipegang oleh kanan kirinya. Di sini makanya disebutkan di sini wahum ahlul qabdatain minal yadaini al-yumnayain al-muqaddasatain. Jadi manusia itu kelak akan digenggam keseluruhannya oleh Allah Subhanahu wa taala
Kemudian yang ahlul yamin itu digenggam oleh Allah, ditaruh di surga. Yang ahlus simal itu digenggam oleh Allah, ditaruh di neraka. Itu selaras. Jadi apa yang ditulis oleh Al-Imamul Haddad di permulaan Al-Umrul Awwal itu selaras dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innallaha qabada. Kelak Allah akan menggenggam, kelak Allah akan mencengkram, ya, mengambil, ya, qabdatain. Jadi dengan dua tangannya yang mulia, dengan Allah sendiri, ya. Hadhihi lil jannah, kata Allah, yang di sebelah kanannya ini hadhihi lil jannah wala ubali, ini akan aku tempatkan di surga wala ubali, dan aku nggak ngurus. Maksudnya aku menempatkannya di surga itu suka-sukaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi linnar, sedangkan ini akan aku masukkan ke dalam neraka wala ubali, suka-sukaku juga. Jadi hadis ini sebagai juga penegasan bahwasanya manusia itu masuk surga kah atau masuk neraka itu betul-betul hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ disebutkan wala ubali, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam artian apapun keadaannya di dunia, apapun perilakunya di dunia, akan aku masukkan surga atas kehendakku, wala ubali. Nah, jelas di situ, ya. Nah, kemudian berikutnya waqad istakhrajallahu hadhihi dzurriyyata, kita kembali jadi proses awal manusia. Waqad istakhrajallahu hadhihi dzurriyyata min dhahri Adam. Allah telah mengeluarkan ad-dzurriyyah, yakni an-nas, keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam itu, min dhahri Adam, dari punggung Adam atau dari sulbi Adam atau dari tulang rusuk Adam, ba'da an auda'aha fihi, setelah sebelumnya sebagaimana disebutkan tadi Allah menitipkannya di punggungnya, menitipkannya dari tulang rusuknya, ya, menitipkannya di sulbinya, kemudian itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li akhdil mitsaq, jadi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya itu li akhdil mitsaq, untuk dimintakan al-mitsaq, perjanjian, untuk kalau katanya orang Jawa itu ditanting atau diminta penegasan, diminta berjanji oleh Allah Subhanahu wa taala bil iqrar. Diminta kesaksian. Kesaksian tentang apa? Bil wahdaniyah war rububiyah, tentang keesaan Allah dan bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Jadi mereka ini dikeluarkan dari sulbi Adam semuanya. Semua jumlah manusia, mulai dari manusia pertama lahir setelah Nabi Allah Adam tentunya itu, sampai kemudian nanti manusia terakhir yang akan lahir sebelum hari kiamat, itu semuanya dikeluarkan dari sulbi Adam, dari punggung Adam, dari tulang rusuk Adam, dikeluarkan untuk dimintai kesaksian, untuk dimintai janji, untuk ditanting, untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di mana ditanyanya itu? Nah, ternyata bukan di Lauhil Mahfuz, tapi itu setelah Nabi Allah Adam sudah sampai di dunia. Makanya di kitab ini disebutkan bahwasanya mungkin di baiat lah, ya, dimintai kesaksian, sebagaimana seorang kekasih kepada kekasihnya, apakah engkau mencintaiku? Kekasihnya akan menjawab, ya, aku mencintaimu. Itu maksudnya akhdul mitsaq bil iqrar. Nah, kalau di sini disebut wadzalika bi Nu'man. Nu'man itu di suatu tempat yang bernama Nu'man. Ada penjelasannya di sini, An-Nu'man wadin qaribun min Arafat, satu lembah yang berada di dekat Arafah. Jadi semua manusia dikumpulkan di situ. Kemudian dimintai persaksian, dimintai penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama warada dzalika fi qoulih ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di surat Al-A'raf ayat 172. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani Adam, min zuhurihim
tatkala Tuhanmu ya, mengambil atau mengeluarkan semua manusia min zuhuri Adam, dari sulbinya Adam, semuanya dzurriyyatahum wa ashhadahum. Kemudian Allah memintai mereka persaksian ala anfusihim. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah kepada semua manusia, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka semuanya menjawab, bala syahidna. Ya, jadi kalau bala itu mungkin yes of course. Ya. Oh iya benar, dalam artian qalu bala syahidna, betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami dan kami bersaksi atas itu, syahidna. Nah, dzalika, jadi kalau kita buka tafsir ya, dzalika, tapi di sini enggak ada, kalau di ayatnya itu kan di ayatnya hanya antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Maksudnya itu adalah dzalika bi alla taqulu. Dzalika bi alla taqulu. Yang demikian itu Allah lakukan, yang demikian itu Allah lakukan. Maksudnya Allah meminta kesaksian mereka itu alla taqulu, agar kelak kalian tidak berkata yaumal qiyamah, pada hari kiamat kalian tidak berkata inna kunna an hadza ghafilin, bahwasanya kami lupa. Sudah ditanya kok. Jadi tidak ada alasan lagi untuk bilang bahwasanya kami lupa pernah dimintai persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keesaan Allah, tentang rububiyatullah, tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itulah yang mengatur segenap alam ini, bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, itu di surat Al-A'raf ayat 172. Wa fil khabar awil athar, dalam khabar atau athar. Jadi perbedaan hadis itu untusiba li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung dikaitkan kepada, maksudnya hadis itu adalah qaulu Rasulillah, adalah sabda dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan al-khabar, kalau orang yang pernah belajar mustalahul hadis, al-khabar itu bisa untusiba li Rasulillah aw li ghairihi minas sahabah wat tabi'in. Ya. Bisa dinisbahkan kepada Rasulullah, al-khabar itu bisa juga dinisbahkan kepada para sahabat, juga bisa dinisbahkan kepada at-tabi'in. Sedangkan al-athar itu tidak dinisbahkan kepada Rasulullah, dia hanya berhenti di sahabat dan berhenti di at-tabi'in. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah dia khabar atau al-athar. Ya. Jadi tidak dipastikan apakah dari Rasulullah, apakah daripada sahabat, apakah daripada tabi'in. Sebab di sini Al-Imam Al-Haddad menulis wa fil khabari awil athar, katanya. Disebutkan dalam khabar ataupun athar annahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lamma akhadha alaihim dzalikal mitsaq, ketika melakukan tanting tadi itu, melakukan persaksian kepada seluruh manusia itu, kataba alaihim bihi kitaban, juga sekaligus Allah menuliskan kitaban tentang catatan perjalanan kehidupan manusia ini akan seperti apa. Wa alqamahu, yang menarik di sini bukan hanya kataba 'alan nasi kitaban, bukan hanya Allah sekedar menulis perjalanan hidup manusia ini akan seperti apa, tapi juga wa alqamahu al-hajar al-aswad. Apa? Alqama itu apa? Bukan jeli ya, bisa artinya itu menyuapi, bisa juga jeli. Al-hajar al-aswad dengan al-hajar al-aswad. Al-hajar al-aswad yang berada di Baitul Atiq, ya. Wa alqamahu al-hajar al-aswada wa dzalika ma'na ma'na qaulil mustalim lil hajar. Ini yang disebut dengan istilam bil hajar lil hajar. Lil hajaril aswad. Jadi kalau istilam, mungkin orang yang pernah belajar manasik dan lain sebagainya itu kan istilam lil hajaril aswad, bagi mereka yang memungkinkan itu untuk mengusap dan kemudian waqabbalahu, menciumnya, itu silahkan dilakukan. Itu prioritas utama dalam rangka istilam lil hajaril aswad. Tapi bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu karena berdesakan dan lain sebagainya, cukup melambaikan tangan saja dari jauh, itu sudah disebut dengan al-istilamu lil hajari al-aswad. Nah, jadi kenapa ada prosesi haji yang al-istilam lil hajaril aswad? Karena sebelumnya dulu ketika manusia itu diambil al-mitsaq, al-mu'ahadah, perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala di Nu'man, satu lembah yang berada di dekat Arafah
Itu juga sekaligus ditulis kitabnya. Kitab dalam artian perjalanan kehidupannya akan seperti apa selama di dunia ini. Kemudian juga di situ ada wa alqamahu al-hajar al-aswad. Apa? Kalau alqamah itu sebenarnya dijejeli ya. Tapi di sini maksudnya dzalika makna qauli al-mustalim lil hajaril aswad yani. Inda tawafi bil baitil atiq. Ketika kita sedang melakukan tawaf bil bait al-atiq di Ka'bah al-Musarrafah. Nah, dengan apa yang kita baca ketika tawaf itu? Allahumma imanan bik. Allahumma, makanya kalau kita tawaf itu kita membaca satu di antara doa yang ma'thur, yang maurud itu adalah ini. Allahumma imanan bika wa wafa'an bi ahdika wa tasdiqan bi kitabika. Jadi kita membaca ini. Allahumma ya Allah imanan bik. Kami beriman kepadamu. Ya. Wa wafa'an bi ahdik. Kami juga akan setia dengan janji kami kepadamu untuk senantiasa mengesakanmu, untuk senantiasa menyembahmu, untuk senantiasa meyakini bahwasanya Allah sahaja yang mengatur seluruh kehidupan ini. Nah, wa tasdiqan bi kitabik. Wa tasdiqan bi kitabik. Kami juga percaya dengan apa? Dengan ketetapan yang akan engkau gariskan kepada kami. Ya. Wala syakka, tidak diragukan lagi anna dzalika, bahwasanya hal tersebut yaktabi sebagai bentuk keputusan atau penegasan anna li dzurriyyati, bahwasanya anak Adam itu dzurriyyati Adam, yakni anna li dzurriyyati Adam, anna li bani Adam, anna lin nas, anna lil bashar, bahwasanya manusia itu wujudan sam'an lin nasi wujudan sam'an wa nutqan. Manusia itu mempunyai eksistensi, keberadaan manusia itu dilengkapi dengan apa? Pendengaran, juga dilengkapi dengan media untuk berkomunikasi. Yani anna linnasi sam'an wa nutqan. Ya, jadi bisa mendengar dan bisa ngomong manusia itu. Walakinnahu fi martabatin ukhra, tapi dalam tingkatan yang lain, fi martabatin ukhra min maratibil wujud. Jadi terkait dengan eksistensi Allah, eksistensi manusia itu kan, yang paling vital tentang manusia itu adalah ketika dia bisa mendengar, ketika dia bisa berbicara. Nah, sebab kalau tidak bisa mendengar namanya tuli, kalau tidak bisa berbicara namanya bisu. Nah, itu walakinnahu fi martabatin ukhra min maratibid dunya, min maratibil wujud, tapi ada maratib yang lain, ada perangkat yang lain bagi manusia itu dalam keberadaannya di dunia ini selain pendengaran dan apa? Pengucapan. Laisat hadhihi al martabatu minal wujudi ad-dunyawi. Ya. Laisat hadhihi al martabatu minal wujudi ad-dunyawi, yang mana martabah itu bukan menjadi bagian dari tingkatan atau perangkat yang disertakan kepada manusia dalam kehidupannya di dunia. Kemudian wa maratibul wujudi katsiratun. Wa maratibul wujudi katsiratun. Maksudnya wa maratibul wujudi katsiratun. Sedangkan apa ya? Tingkatan, maratib itu tingkatan. Manusia, keberadaan manusia itu katsiratun, banyak, bermacam-macam, bertingkat-tingkat maksudnya. Kama ya'rifu dzalika ahlul ilmi bihi wa biha, sebagaimana yang diketahui oleh para ahlul ilmi tentang ilmu tersebut dan tentang maratibu al-wujud tersebut. Di sini tidak dijelaskan seperti apa yang dimaksud dengan seperti apa yang dimaksud dengan maratibul wujud katsiratun, tapi hanya dikasih tahu oleh alimul haddad bahwasanya wa maratibul wujud, perangkat kehidupan manusia itu banyak, bertingkat-tingkat. Kemampuan manusia, potensi hidup manusia selama berada di dunia itu banyak, sebagaimana dikatakan kama ya'rifu dzalika ahlul ilmi bihi wa biha, sebagaimana diketahui oleh ahlul ilmi tentang hal tersebut. Nah, wa qad warada, akan tapi diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah meriwayatkan, Rasulullah bersabda annahu, bahwasanya Rasulullah, maksudnya bahwasanya Rasulullah itu, perhatikan ini penting, annahu kana nabiyan, bahwasanya Rasulullah itu sudah menjadi nabi. Ya, perhatikan ya, bahwasanya Rasulullah itu sudah menjadi nabi.
Wa adamu bainal ma'i wattin, yang mana Adam masih berbentuk air dan berbentuk tanah. Jadi Adam itu belum diciptakan secara utuh, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadi nabi. Nah, wa adamu bainar ruhi wal jasad. Wa adamu bainar ruhi wal jasadi. Atau ketika itu antara jasadnya Nabi Allah Adam itu belum dikasih ruh. Jadi belum digabungkan rohnya, nyawanya Nabi Allah Adam alaihissalam itu dengan jasadnya. Nah, atau bahkan ketika Nabi Allah Adam masih berbentuk air dan tanah, itu Rasulullah Muhammad SAW sudah ada dan sudah menjadi nabi. Ini Rasulullah sendiri yang bilang. Nah, wa annahu, perhatikan, wa annahu habata ma'a Adama hina uhbita. Dan Rasulullah Muhammad SAW itu juga ikut turun bersama Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke dunia. Nah, wa kana ma'a Nuhin. Ini juga penting. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sudah ada dulu, bahkan sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam utuh menjadi manusia, ketika dia masih menjadi tanah dan masih menjadi air, atau jasadnya sudah diciptakan tapi rohnya belum ditiupkan, itu Rasulullah Muhammad SAW sudah ada bersamanya, sudah ada di situ. Nah, dan berikutnya juga Rasulullah sendiri yang menyampaikan di sini bahwasanya wa Rasulullah kana ma'anuhin hina raqibas safina. Dan Rasulullah Muhammad SAW menyertai Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh alaihissalam menaiki as-safina, kapal. Jadi Rasulullah itu menyertai Nuh, ada di sulbinya Nuh alaihissalam. Nah, wa ma'a Ibrahim hina ulqiya fi narin Namrud. Dan Rasulullah juga menyertai Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Allah Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api oleh Namrud. Itu Rasulullah sudah ada. Wa kana nabiyan. Wa hadza in kana amman fi jami'id dzurriyyah. Bisa jadi apa yang Rasulullah alami bahwasanya Rasulullah itu sudah ada, bahkan sudah menjadi nabi sejak Nabi Allah Adam itu belum utuh diciptakan, sampai kemudian musalsal berantai kepada Nabi Nuh alaihissalam, berantai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa jadi hal yang seperti itu juga terjadi pada diri manusia secara keseluruhan, mengalami hal yang seperti itu. Ya. Wa hadza in kana aman fi jami'id dzurriyyah allati kanat fi aslabi haula'i an-nabiyyin al-madhkurin. Bahwa manusia itu juga pernah hinggap atau pernah menyertai sulbi para nabi yang disebutkan tadi itu, Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan para nabi yang lain al-madhkurin alaihimus salatu wassalam. Akan tetapi fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalika wujudun atammu wa akmalu. Akan tetapi di antara sekian banyak dzurriyyatu Adam, di antara sekian banyak manusia yang menyertai sulbinya Adam, yang menyertai punggungnya Adam alaihissalam dan nabi-nabi yang lain itu, akan tetapi keberadaan Rasulullah menyertai sulbi-sulbi tersebut itu, Rasulullah mempunyai wujud, bentuk atau keberadaan yang atammu wa akmalu, yang lebih sempurna. Itu Rasulullah SAW. Akan tetapi bisa jadi wala'alla dzalika kana bi'ilmin minhu. Wala'alla dzalika kana bi'ilmin minhu wa su'urin baqiya ma'ahu fi tilkal halah sallallahu alaihi wasallam ila hini dhuhurihi fil alam ad-dunyawi. Bisa jadi seperti ini. Semuanya mengikuti, di sini nanti disebutkan. Nah, wala'alla dzalika kana bi'ilmin. Jadi Rasulullah sadar, Rasulullah tahu, Rasulullah bi'ilmin minhu. Rasulullah tahu ketika beliau menyertai Nabi Allah Adam alaihissalam, menyertai Nabi Allah Nuh alaihissalam, menyertai Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya. Wa su'urin baqiya ma'ahu, dan Rasulullah masih bisa merasakan itu. Fitil kal halah sallallahu alaihi wasallam sampai ila hini dhuhurihi fil alam ad-dunyawi, sampai kemudian Rasulullah itu dilahirkan ke dunia ini. Rasulullah masih mengingat seluruh perjalanan kehidupannya itu sebelum beliau dilahirkan. Kalau kita kan tidak. Nah, wa qauluhu dzalika liyatamayyaza
Rasulullah memberitahu tentang itu liyatamayyaza, agar Rasulullah itu apa? Yatamayyaz itu membedakan dirinya, ya. Bahwasanya Rasulullah memang ada bersama sulbi-sulbi itu, tapi keberadaan Rasulullah itu khusus, yatamayyaz. Keberadaan Rasulullah itu khusus, spesial alaihi salatu wassalam, min ghairihi, dari selainnya, minad dzurriyyat. Nah, bima khassa bihi nafsahu. Rasulullah mengkhususkan dirinya. Wa nabbaha, dan Rasulullah juga ingin apa? Menegaskan, nabbaha, ingin menegaskan bihi ala khususiyati, bahwasanya Rasulullah itu mempunyai tempat yang khusus, mempunyai keberadaan yang khusus dari manusia-manusia yang lain. Nah, wa amma ghairuhu minadz dzurriyyah, sedangkan manusia yang lain, keturunan Nabi Allah yang lain selain Rasulullah Muhammad SAW, fayahtamilu annahu kana lahum su'urun. Yahtamilu annahu kana lahum su'urun ma fi tilkal ahwal. Nah, bisa jadi juga ingat tentang apa yang ada di situ. Yahtamil annahu kana lahum su'urun ma fi tilkal ahwal. Nah, bahwa bisa jadi ingatan manusia yang lain selain Rasulullah itu memang juga bisa mengingat tentang perjalanan kehidupannya itu sebelum lahir ke dunia, fi tilkal ahwal, siyama inda akhdil mitsaq, terutama ketika dimintai apa kesaksian tentang alastu bi rabbikum tadi itu manusia bisa mengingatnya. Walakinnahu pernah mengingat yang itu, walakinnahu lam yabqa lahum dzalika, akan tetapi ingatan tersebut kemudian hilang. Beda dengan Rasulullah SAW yang senantiasa ingat dan senantiasa tahu tentang perjalanan kehidupannya sebelum lahir ke dunia. Tapi di sini kalau selain Rasulullah SAW itu tidak seperti itu. Nah, mana tadi itu? Walakinnahu lam yabqa lahum dzalika la ilma wala su'ura, baik ingatan maupun pengetahuan. Nah, kama baqiya lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ingatan dan perasaan yang masih tetap ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqad kanat adzurriyatu fi dhahri Adam, manusia. Adzurriyatu kalau disebutkan dengan adzurriyah itu berarti manusia. Waqad kanat adzurriyatu fi dhahri Adam. Nah, manusia itu pasti la mahalata. La mahalata sama dengan la budda, pasti. Manusia itu pasti pernah berada di sulbi Adam. Fi dhahri Adam, itu pernah ada di situ. Hatta fil jannah. Termasuk ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dulu tinggal di surga, kita semua ini mengikut Nabi Allah Adam ketika masih berada di surga. Berarti kita ini semua sebenarnya sudah pernah tinggal di surga. Makanya kalau kemudian nanti kita masuk surga, berarti kita pulang kampung. Berarti kita pulang kampung, mudik katanya Jokowi ya. Sama sih mudik dan pulang kampung katanya Jokowi ya. Nah, jadi di sini Al-Imam Al-Haddad ingin memastikan bahwasanya manusia itu pasti pernah menyertai sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam, termasuk ketika Nabi Allah Adam masih berada di surga, hatta fil jannah. Yadullu alaihi ma dzukira, sebagai buktinya adalah ma dzukira, apa yang disebutkan fi hadits as-syafa'a, dalam hadis yang menceritakan tentang syafaat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hal ukhrijukum minal jannati illa khati'ata abikum Adam. Tidak ada hal lain, kata Allah. Jadi hal di sini sebenarnya bukan istifham. Tapi di sini kalau kita pernah belajar balaghah, al-istifham hal di sini bermakna an-nafi. Ya, wa hal ukhrijukum minal jannati, tidak ada yang mengeluarkan kalian minal jannah dari surga illa khati'ata abikum Adam, kecuali karena kesalahan bapak kalian, kesalahan moyang kalian Nabi Allah Adam alaihissalam yang membuat kesalahan sehingga Nabi Allah Adam itu dikeluarkan dari surga beserta semua anak turunnya, yaitu kita. Wa fi mahajjati Musa li Adam alaihissalam. Begitu juga buktinya bahwasanya kita pernah menyertai Nabi Allah Adam alaihissalam di surga itu ketika Nabi Musa mendebat atau bertanya kepada Nabi Adam alaihi wassalam. Apa katanya? Katanya Nabi Musa kepada Nabi Adam, "Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati bi khati'atik." Nah, perhatikan ya. Nabi Musa itu bertanya atau menggugat gitu ya, Pak. Pertanyaan yang menggugat. Antal ladzi akhrajtan nasa
minal jannati bi khati'atik. Oh, ternyata Andakah yang akhirnya mengeluarkan manusia dari surga karena kesalahan Anda? Begitu katanya Nabi Musa kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, ini penting ini. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati bi khati'atik, al-hadits. Wa warada aidan, sebagaimana riwayat yang lain juga disebutkan, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lamma istakhraja ad-dzurriyyata, ketika mengeluarkan manusia itu semua min dhahri Adam alaihissalam, dari punggung, dari sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam, fara'athumul malaika. Jadi ketika manusia itu dikeluarkan semuanya dari punggung Nabi Adam alaihissalam, fara'athum al-malaikatu alaihimussalam. Jadi semua malaikat melihat manusia ini, jumlah manusia yang banyak ini. Waqad mala'u as-sahla wal wa'ra. Jadi manusia ini diliputi, dipenuhi oleh as-sahla, berbagai kemudahan, wal wa'ra, dan kesulitan. Qalu, kemudian malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, ya Tuhan kami, la tasa'uhumud dunya. Mereka banyak sekali ya Allah. Tidak akan cukup dunia untuk didiami oleh mereka. Tidak akan cukup dunia untuk ditinggali oleh mereka. Tidak akan cukup bumi untuk ditinggali oleh mereka. Faqala Allah Ta'ala, akan tapi Allah kemudian menjawab, inni ja'ilun mauta. Oh, tenang saja. Tidak semua sekaligus kok. Lahirnya berurutan. Kemudian dari yang sudah lahir, yang hidup itu akan aku matikan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga yang tadinya berada di atas bumi nanti akan dipendam di dalam di bawah tanah, di perut bumi. Jadi tidak akan pernah penuh dunia ini, karena ada yang mati di samping ada yang lahir, juga ada yang mati, ada yang meninggal dunia. Nah, jadi malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, ya Rabbana la tasa'uhumud dunya. Tidak akan cukup dunia ini ditinggali oleh mereka karena jumlah mereka banyak. Akan tapi Allah menjawab, faqala Allah Ta'ala, inni ja'ilun mauta. Aku, kata Allah, akan mematikan mereka sebelum bumi itu penuh. Sebelum dunia ini penuh. Kemudian malaikat bertanya lagi, idan, kalau begitu ya Allah, kalau mereka memang harus mati, katanya malaikat, la yahna'uhumul ais. Berarti enggak enak dong hidupnya. Enggak tenang dong mereka hidup, karena mereka pasti akan mati. Faqala ta'ala, kemudian Allah menjawab lagi, inni ja'ilun amalan. Jadi apa ya? Di samping manusia ini sadar akan kematian, bahwasanya akan mati, tapi manusia mempunyai harapan. Harapan itulah yang menjadikan manusia itu tetap semangat hidup di dunia, walaupun tahu akan mati, walaupun tahu akan meninggalkan dunia. Pingin ini, pingin mendapatkan ini, pingin mendapatkan itu, pingin menjadi ini, pingin menjadi itu. Namanya al-amal. Itu adalah cita-cita atau harapan. Sehingga dengan begitu manusia ini tidak tetap merasa senang tinggal di dunia, walaupun sadar akan mati. Akan tetapi dengan harapan dan cita-cita itu manusia tetap suka tinggal di dunia. Makanya banyak orang yang mencintai dunia ini karena Allah membekali masing-masing diri manusia itu dengan amal pakai hamzah, harapan atau cita-cita. Jadi itu teman-teman sekalian yang bisa kita baca. Ini sudah halaman 19, besok akan kita lanjutkan 19 sampai 21 insyaallah tabaraka taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.